Halo Sobat Mistis, kisah kali ini berjudul Gunung Tanpa Puncak. Oke, sebelum lanjut, yang pernah naik ke gunung atau naik ke puncak gunung, coba like dan subscribe. Ubur-ubur ikan cucut. Oke, kita lanjut, selamat menyimak. Gunung tanpa puncak. Malam semakin pekat ketika kabut mulai turun perlahan, menyelimuti hutan di sekitar jalur pendakian Gunung Sagara. Udara dingin menusuk kulit, menciptakan sensasi yang membuat bulu kuduk berdiri. Raka menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya yang mulai diliputi kegelisahan. Di belakangnya, 5 temannya, Dina, Anton, Bayu, Wulan, dan Jaka, berjalan dengan langkah berat. Mereka sudah mendaki sejak pagi, tapi puncak gunung masih belum terlihat. Seharusnya, menurut peta dan perhitungan mereka sudah hampir sampai. Namun, entah bagaimana, jalur yang mereka tempuh terasa berulang. Mereka seperti berjalan dalam lingkaran yang sama tanpa pernah maju. Aneh, kenapa kita belum sampai juga? Bayu bergumam sambil mengusap keringat di dahinya. Jangan-jangan kita tersesat, Wulan menimpali, suaranya mengandung kecemasan. Tapi kita sudah mengikuti jalur yang benar, balas Anton, nada suaranya mulai gusar. Dina menggigit bibirnya, lalu menatap Raka. Raka, gimana menurutmu? Kau yang paling pengalaman dalam pendakian ini. Raka terdiam sejenak. Dia mencoba menenangkan diri, tapi jauh di lubuk hatinya, dia juga merasa ada yang salah. Semua tanda jalur yang mereka pasang sejak awal, tumpukan batu, ranting patah, dan coretan kecil di pohon, terus muncul kembali di depan mereka. Itu artinya mereka berputar-putar di tempat yang sama. Kita istirahat dulu, kata Raka akhirnya. Malam sudah mulai turun, kalau kita memaksakan diri bisa berbahaya. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda di tanah datar yang mereka temukan di tepi jurang kecil. Api unggun dinyalakan, mengusir sebagian kegelapan yang mulai menyelimuti hutan. Namun, udara di sekitar mereka tetap terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari dalam kabut. Saat malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar. Sebuah bisikan lirih, suara ranting patah di kejauhan. Langkah kaki yang terdengar mendekat, lalu menghilang begitu saja. Dina mencengkeram lengannya sendiri. Kalian dengar itu? Bisiknya pelan. Anton menoleh, wajahnya tampak pucat. Dengar apa? Seseorang berbisik namaku, Dina berkata dengan suara gemetar. Mereka saling bertukar pandang. Jaka tertawa kecil, mencoba menutupi rasa takutnya. Jangan mulai yang aneh-aneh, Din. Mungkin cuma angin. Tapi Raka tahu itu bukan angin. Dia juga mendengar sesuatu, sebuah suara samar, seperti seseorang memanggilnya dari dalam hutan. Raka, jantungnya berdetak lebih cepat. Suara itu terdengar begitu dekat, tapi saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sudahlah, kita tidur saja, katanya akhirnya, mencoba mengabaikan ketakutan yang merayap di hatinya. Hilangnya Bayu. Pagi tiba, tapi ketegangan masih terasa di udara. Saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan, Wulan menjerit keras. Bayu nggak ada. Mereka bergegas memeriksa tenda Bayu, yang sudah kosong. Tasnya masih ada, sepatu dan barang-barangnya tak tersentuh, tapi pemiliknya lenyap tanpa jejak. Bayu, Raka berteriak, suaranya menggema di hutan. Tak ada jawaban, mereka menyebar, mencari ke segala arah. Namun, yang mereka temukan hanyalah jejak kaki Bayu yang berakhir begitu saja di tanah lembab. Tidak ada tanda-tanda pertarungan atau seretan. Seolah-olah Bayu menghilang begitu saja ke udara. Ini nggak masuk akal, gumam Anton. Manusia nggak bisa lenyap begitu saja. Dina mulai menangis. Kita harus turun. Kita nggak bisa terus naik. Raka mengangguk. Kita turun sekarang. Mereka segera mengemasi barang-barang dan bersiap kembali ke bawah. Namun, saat mereka menyusuri jalur yang seharusnya membawa mereka turun, mereka malah kembali ke tempat yang sama, lapangan kecil tempat mereka mendirikan tenda semalam. Mereka mencoba jalur lain, tapi hasilnya tetap sama. Wulan mulai histeris. Kita terjebak, kita nggak bisa keluar dari sini. Raka mencoba berpikir jernih, tapi rasa takut mulai menguasainya. Gunung ini, seolah-olah menolak mereka untuk pergi. Malam yang menghantui, malam kedua jauh lebih buruk. Kabut turun lebih tebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter di depan mereka. Suhu semakin dingin, meskipun seharusnya tidak sedingin ini di ketinggian seperti ini. Kemudian terdengar suara langkah kaki. Pelan, berjalan di sekitar tenda mereka.
Anton bergegas keluar dengan senter di tangannya. Siapa itu? Senter menyapu kegelapan. Tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, terdengar suara tertawa pelan. Dina menjerit, "Di belakangmu, Anton." Anton menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Hanya pepohonan yang berdiri diam dalam kabut. Namun, di sela-sela pepohonan, sesuatu bergerak. Sosok tinggi kurus, berdiri diam. Wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa mulut, hanya kulit putih pucat yang membentang seperti kain. Anton mundur, wajahnya membeku dalam ketakutan. "Kita harus pergi sekarang." Mereka berlari ke dalam hutan, meninggalkan tenda mereka. Nafas mereka terengah-engah, kaki mereka melangkah tanpa arah. Tapi semakin mereka berlari, semakin mereka kembali ke tempat yang sama. Gunung ini tidak membiarkan mereka pergi. Satu persatu, mereka mulai menghilang. Anton tersesat dalam kabut dan tak pernah ditemukan. Dina menangis histeris sebelum tiba-tiba jatuh ke tanah, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar dalam ketakutan. Wulan menjerit, lalu suaranya menghilang dalam kegelapan. Hanya tersisa Raka. Ia berjalan dengan langkah gontai, tubuhnya gemetar. Dalam pikirannya, hanya ada satu pertanyaan, apakah gunung ini punya puncak? Namun, saat ia menatap ke atas, ke puncak yang seharusnya ada di atasnya, tidak ada. Gunung itu menjulang tanpa akhir. Tak memiliki batas, tak memiliki puncak. Ia hanya sebuah lorong tanpa ujung, sebuah jebakan yang menelan siapapun yang berani mendakinya. Saat fajar menyingsing, sekelompok pendaki lain tiba di kaki gunung. Mereka menemukan ransel-ransel berserakan. Namun, tidak ada jejak Raka atau teman-temannya. Gunung Sagara tetap berdiri sunyi, seakan menunggu korban berikutnya.